Shalom sahabatku dimanapun berada, saudara-saudara seiman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu berbagi tip-tip bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan secara pribadi. Karena banyak orang-orang bahkan umat-umat Tuhan yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, jadi ada kerinduan, ada kemauan untuk mengenal Tuhan secara pribadi itu memang kita harus punya komitmen, punya langkah-langkah yang harus kita ambil sehingga kita boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi langkah yang pertama itu adalah berdoa. Berdoa adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan Yesus bahwa kita rindu mengenal Dia secara pribadi. Ya, kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan walaupun doa itu sangat singkat atau simpel seperti kita berbicara dengan teman-teman kita ya. Kita katakan seperti ini. Tuhan Yesus, aku rindu mengenal Engkau secara pribadi. Tuntun aku untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Nah, kita ucapkan doa ini walaupun singkat, tapi dengan hati yang tulus, dengan penuh kerinduan, maka Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya, akan menuntun kita untuk mengenal Dia. Nah, langkah yang kedua adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahwa kita memahami karakternya Yesus, apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu sebabnya kita perlu merenungkan dan membaca firman Tuhan sehingga kita mengerti karakternya Yesus ya, dan kita tahu apa yang menjadi kehendaknya. Nah, itu langkah kedua. Terus langkah yang ketiga adalah kita beribadah dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita anggap remeh beribadah, karena ibadah itu mengandung janji. Firman Tuhan katakan ada dua ya efek dari ibadah, baik kehidupan kita yang ada di dunia ini, bahkan kehidupan yang keduanya itu adalah kematian. Setelah kehidupan yang kita alami sekarang ada kematian. Nah, itu dampaknya ya. Jadi ibadah itu sangat bermanfaat. Jadi kita harus beribadah, karena lewat persekutuan kita beribadah, kita selalu hadir di dalam kebaktian-kebaktian setiap hari Minggu yang dilaksanakan di dalam gereja di mana kita berjemaat. Karena kalau kita mau mengenal Tuhan tetapi kita tidak mau berjemaat, maka kita susah untuk mendapatkan bagaimana kita bisa iman kita dibina untuk mengenal Tuhan Yesus ya dalam pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya kita harus hadir di dalam setiap ibadah-ibadah. Apalagi hari Minggu, mungkin ada jadwal di dalam minggu itu ada lagi ibadah keluarga, ibadah beston dan selain sebagainya, bahkan mungkin ada ibadah puasa. Kalau ada kerinduan itu di hati kita, mari kita mau terlibat di dalamnya, maka kita akan semakin dibawa untuk mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Kita akan mengalami Tuhan secara pribadi dan kita semakin merasakan bagaimana pribadi Tuhan Yesus itu ketika kita sudah mendekatkan diri, bahkan mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat adalah kita bertobat. Kita harus bertobat dan berusaha untuk hidup kudus. Bertobat adalah meninggalkan setiap keinginan-keinginan jahat yang seringkali mungkin menguasai hati pikiran kita. Kita harus belajar untuk melepaskan semua keinginan-keinginan jahat yang ada di hidup kita, ataupun perbuatan-perbuatan yang memberontak akan kehendak Allah ya, yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, salah satunya adalah membuat kita tidak mau beribadah, yang membuat menganggap ibadah itu tidak penting. Itu kan salah satu pola pikir yang tidak menginginkan kita untuk mengenal Tuhan, menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini kita harus tinggalkan pola pikir seperti ini. Kita harus bertobat, kita harus berusaha untuk bertindak, untuk hidup, belajar hidup kudus. Karena kalau kita tidak bertobat dan berusaha untuk hidup kudus, maka kita tidak akan bisa mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Karena Tuhan Yesus mau kita harus bertobat, kita harus hidup kudus, maka Dia akan terus
menuntun hidup kita melalui kuasa Roh Kudusnya yang Dia berikan bagi setiap umat-umatnya. Nah, itu langkah yang keempat adalah bertobat, dan yang kelima adalah kita harus membangun komunikasi. Ya, mungkin kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan itu tentang mengenal Allah. Jadi kita cari komunitas. Kita cari komunitas dan kita bergabung di dalam komunitas orang-orang percaya, ya, bergabung dalam kelompok sel yang mungkin bisa memuridkan kita, yang bisa mengajar kita, yang bisa menuntun kita, yang bisa memotivasi iman kita. Karena di dalam kelompok sel ini kita akan sama-sama saling dikuatkan, ya. Kita berbagi kesaksian, pengalaman hidup, bahkan berbagi firman yang mana firman itu yang saling menguatkan, meneguhkan iman kita. Nah, inilah langkah-langkah praktis yang harus kita lakukan di dalam pribadi kita masing-masing bagi setiap umat yang rindu akan hadirat Tuhan di dalam pribadinya, yang rindu mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau kita sudah melakukan langkah-langkah ini dan kita punya komitmen untuk melakukannya, ingat, kita pasti akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari timbulkanlah kerinduanmu untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Karena mengenal Tuhan Yesus secara pribadi itu berbeda. Ya, kita sendiri mengalami kuasa Tuhan, kita sendiri mengalami mujizat Tuhan, kita sendiri mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Itulah ya yang dikatakan mengenal Tuhan secara pribadi, karena kita sendiri akan dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan setiap kehendak-kehendaknya Allah di dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, inilah tip-tip yang dapat saya bagikan, ya, praktis untuk kita lakukan. Ingat, komitmen. Kalau kita komitmen dan kita lakukan terus, maka kita akan merasakan hal-hal yang berbeda dalam hidup saya dan saudara. Maka kita menjadi orang-orang yang semakin terkagum-kagum dengan Tuhan, terkagum-kagum dengan pribadinya Yesus. Puji Tuhan, shalom. Biarlah rasa rindu, rasa haus akan dan lapar akan Tuhan itu terus ada dalam hidup saya dan saudara. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.